Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Sulistiati Solvina, dalam program Night Call saat ini. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau selalu memelihara kami, dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan kekuatan roh-Mu, kami memperoleh hikmat dan pengertian, untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 108 ayat 7 sampai 14. Namun saya akan membacakan hanya ayat 13 dan 14. Mazmur 108 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, kita pasti bertemu dengan tekanan kehidupan yang bisa saja hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya kegagalan, sakit penyakit, kematian orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, harta benda, dan lain sebagainya. Dan setiap kita akan menggunakan upaya tertentu untuk mengatasi tekanan-tekanan yang kita rasakan, supaya kita bisa beradaptasi dengan tekanan kehidupan yang kita hadapi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita bisa menggunakan kekuatan agama atau peran agama atau spiritualitas dalam kehidupan kita untuk mengatasi tekanan-tekanan kehidupan yang kita rasakan. Nah, menurut Pargamen, ada satu upaya, yaitu religious coping atau coping agama, yang bisa kita definisikan sebagai upaya untuk memahami atau menangani tekanan kehidupan dengan metode tertentu, yaitu metode yang berkaitan dengan hal yang sakral. Ini sakral ini bisa berkaitan dengan Tuhan, keilahian atau ketuhanan, atau kekuatan yang lebih besar atau lebih tinggi. Ada dua pola dalam coping agama ini. Yang pertama adalah coping positif agama, yaitu merefleksikan rasa keterhubungan dengan kekuatan transenden, mewujudkan relasi yang aman dengan Tuhan, yaitu Tuhan peduli, serta kita yakin akan kehidupan ini bahwa ada makna yang lebih besar daripada tekanan-tekanan kehidupan yang kita rasakan. Nah, misalnya, saat menghadapi tekanan, kita merasakan kasih, perhatian, dan pertolongan Tuhan. Tetapi di lain pihak, kita juga bisa merefleksikan saat kita menghadapi tekanan, merefleksikan coping negatif agama, yaitu kita merasakan ada ketegangan spiritual, ada konflik dan pergumulan dengan Tuhan secara negatif, dan juga orang lain. Misalnya, Tuhan menghukum saya, oleh karena itu saya mengalami masalah ini, atau Tuhan meninggalkan saya. Nah, penggunaan coping positif agama ini bisa membuat kita mengurangi gejala-gejala psikologis akibat tekanan yang kita rasakan. Juga bisa mengakibatkan pertumbuhan spiritual yang lebih besar. Dan di sisi lain, kalau kita memanfaatkan atau merefleksikan coping negatif agama, maka kita akan mengalami gejala psikologis, tekanan psikologis yang lebih besar. Dan kemudian juga mewujudkan atau menampakkan buruknya mutu kehidupan kita dan sikap acuh terhadap orang yang berada di sekitar kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 108 ayat 7 sampai 14 bersumber dari Mazmur 60 ayat 8 sampai 14 yang menggambarkan nyanyian Israel sebagai umat dan keyakinan umat kepada
Allah bahwa mereka pasti ditolong oleh Tuhan karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia dan ketika mereka menghadapi tekanan, berhadapan dengan musuh-musuh, Tuhan melepaskan mereka. Dari bacaan ini terlihat bahwa umat Israel juga menggunakan coping agama sebagai upaya untuk mengatasi tekanan dengan memperlihatkan dua pola tadi, baik positif maupun negatif. Dari bacaan ini terlihat ada coping positif agama, yaitu ada pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan menolong, Tuhan meluputkan, Tuhan menyelamatkan Israel dari tangan musuh-musuhnya. Karena umat Israel adalah merupakan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Umat miliknya yang ia cintai. Ini tergambar dari ayat 6 sampai 10, kemudian ayat 13 sampai 14. Tuhan dengan kasih setianya akan menggenapi janjinya untuk menolong Israel. Nah, dalam pembacaan kita ada wilayah-wilayah di Israel seperti Efraim, Gilead, Manasye, dan Yehuda mengingatkan umat bahwa kasih setia Tuhan akan memulihkan Israel menghadapi musuh-musuh seperti Moab, Edom, Filistia, di mana Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Israel juga yakin bahwa harapan satu-satunya hanya pada Tuhan, bukan pada manusia. Di ayatnya yang ke-13. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang dapat diandalkan, sehingga mereka dapat memenangkan perjuangan menghadapi musuh-musuh mereka. Ayatnya yang ke-14. Sedangkan di ayat 11 sampai 12 terlihat Israel merefleksikan coping negatif agama, di mana mereka memandang bahwa Tuhan membuang, Tuhan menghukum mereka sehingga mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Tetapi mereka juga menyadari bahwa semua hukuman ini karena dosa mereka. Nah, sahabat GPIB yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah bersama Allah, kamu pasti bisa. Kita sadar bahwa kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita adalah makhluk yang rapuh, penuh dengan keterbatasan, akan menghadapi berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita bisa memanfaatkan coping agama dengan merefleksikan coping positif agama. Ada pengharapan, ada keyakinan bahwa kasih setia Tuhan kekal atau tidak terbatas. Akan menolong kita, akan memulihkan kita. Dia akan melakukan cara-cara yang luar biasa. Perbuatan-perbuatannya yang gagah perkasa untuk memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mudah putus asa atau menyerah. Karena kita percaya, kasih setia Tuhan, kuat kuasanya akan memampukan kita untuk melewati berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan yang kita alami. Saya beberapa waktu lalu mengalami kehidupan yang seperti dihantam oleh angin ribut yang besar. Di akhir Mei, ibu saya sakit dan masuk rumah sakit. 2 hari kemudian, saya mengalami problem dengan dosen pembimbing tesis saya, dan oleh karena itu ada kendala untuk melanjutkan penyusunan tesis. Kondisi ibu saya semakin memburuk, dan kemudian saya memutuskan untuk pulang ke Makassar untuk menjenguk beliau, dan tetap melakukan tugas saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tesis yang harus disubmit pada tanggal 14 Juni yang lalu. Nah, sesuatu hal yang tidak bisa saya uh, prediksi karena tanggal 7 Juni ibu saya meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di kampung halaman kami sekitar tanggal 11 Juni. Dan oleh karena itu uh, saya
harus bergumul terus untuk bisa berhubungan dengan dosen, pembimbing di tengah-tengah kedukaan yang dirasakan untuk proses penyelesaian tesis submit 14 Juni. Saya balik ke eh, Bandung tanggal 13 Juni dan kemudian saya melanjutkan proses bimbingan untuk eh, pengumpulan tesis. Nah, kemudian di tanggal 13 Juni itu, di siang hari itu saya karena sudah merasa deadlock ya, nggak tahu lagi apa yang saya rasakan karena besoknya akan submit tesis, saya kemudian berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan bagaimana caranya supaya bisa submit tesis, padahal sebenarnya tesisnya belum selesai. Ketika saya menghubungi dosen pembimbing, kemudian dosen pembimbing menyampaikan akan menghubungi Kaprodi, dan setelah menghubungi Kaprodi, saya diberikan waktu uh, sampai tanggal 20 untuk submit tesis. Sampai tanggal 19, proses penyusunan juga belum selesai karena masih ada hasil penelitian yang harus disempurnakan lagi. Dan kemudian dosen pembimbing mengatakan tanggal 24 terakhir, tidak ada waktu lagi. Nah, oleh karena itu saya menyelesaikannya dan kemudian tanggal 24 submitlah tesis tersebut dan kemudian saya ujian tanggal 1 Juli yang lalu. Pada saat tahu ibu saya sakit, kemudian ada pergumulan dengan eh, dosen pembimbing dan kemudian eh, saya harus pulang dan eh, ibu saya meninggal, saya merasakan luar biasa sekali ya eh, tekanan yang saya hadapi gitu. Dan kemudian di tengah-tengah kedukaan yang baru saya rasakan, saya harus kembali menyelesaikan tesis dan kemudian sidang. Tapi satu hal yang saya yakini, yang saya refleksikan bahwa dengan menggunakan kekuatan coping positif agama, saya tahu bahwa Tuhan ada menolong. Yaitu tadi pada saat saya merasa deadlock, tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ternyata Tuhan kasih cara untuk bisa submit tesis dan kemudian sidang dan menyelesaikan sidang. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, sahabat GPIB, jangan pernah menyerah, putus asa, dan meragukan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita tetap tekun, tetap beriman, tetap memperjuangkan hal-hal yang baik, tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Dia akan menunjukkan bahwa tantangan atau tekanan, ujian yang kita hadapi bisa jadi kesaksian hidup kepada orang yang lain, bagaimana kuasa Allah yang luar biasa itu, bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu menolong kita dan memulihkan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dan selalu percaya bahwa Dia Allah yang maha hebat, yang akan selalu menjaga dan memelihara kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau sungguh baik. Biarlah melalui firman ini, pengharapan dan keyakinan kami semakin teguh untuk selalu percaya akan kasih setia Tuhan, akan kuasa Allah yang hadir menolong kami dalam setiap kanan kehidupan. Engkau berkati seluruh sahabat GPIB yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kehidupan mereka secara individu, kehidupan keluarga, studi, kerjaan, dan segala harapan, cita-cita, dan juga pergumulan kehidupan. Tuhanlah yang memberkati ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Tuhan, Engkau juga memberkati GPIB, fungsionaris Majelis Sinode, jemaat-jemaat mandiri, bagian jemaat, pos-pos
pelayanan dan kesaksian, dan juga Yayasan Kesehatan GPIB, serta unit-unit misioner lainnya, seluruh presbiter, dan seluruh warga jemaat GPIB. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kami, supaya kami menjadi gereja yang terus percaya akan kebaikan Tuhan, dan terus memberitakan tentang kuasa Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kami boleh menjadi cerminan tentang bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, dengan gagah perkasa, menyatakan kuat kuasa dan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, agar selalu ada keadilan di negeri ini, damai sejahtera dan kerukunan yang bisa diusahakan oleh setiap elemen bangsa, sehingga negeri Indonesia, negara ini, bisa menjadi negara yang maju, makmur, rukun, damai, dan sejahtera. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Inilah kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah Night Call pada saat ini. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.